Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi fakina fakih lana. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa'. Jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita memasuki Ramadan di malam yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala khususkan kita di dalam ibadah kepada Allah. Seperti pembahasan kita hari kemarin tentang niat, bahwasanya niat yang kita laksanakan harus memakai hati. Tidak sekedar bicara, tidak sekedar niat di dalam lisan kita. Seperti contoh nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu di mulut. Maka di hati kita harus menetapkannya. Aku niat puasa di bulan Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Kalau tidak ada di hati, maka puasanya batal. Dia harus mengqadha pada puasa setelah Ramadan selesai, dia harus mengqadhanya. Ini masalah ibadah, makanya harus tahu ilmunya, Pak. Sebagaimana kita sholat. Sholat pun, Pak, itu ada rukunnya. Rukun sholat itu ada 17. Itu harus kita wajib tahu supaya sholat kita diterima oleh Allah. Dari 17 ini dibagi 3, Pak. Kita akan bahas satu demi satu supaya sholat kita betul-betul afdal. Ada rukun qalbi. Rukun apa, Pak, namanya? Rukun qalbi di dalam sholat. Ada rukun qauli. Rukun apa, Pak, namanya? Qauli. Ada satu lagi namanya rukun fi'li. Rukun apa? Fi'li. 3 hal ini kita harus tahu. Kita udah sholat puluhan tahun, tapi tidak mengerti, tidak memahami. Kita bahas mudah-mudahan Ramadan ini sholat kita jadi lebih tahu, lebih paham. Apa yang dimaksud dengan rukun qalbi? Nih. Rukun qalbi itu satu, Pak. Yaitu dia berada di dalam niat. Jadi kalau Bapak sholat Isya, fasih betul. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Fasih betul. Tetapi di hatinya tidak menegaskan bahwasanya dia akan melaksanakan sholat Isya, maka batal. Karena rukun di dalam sholat harus kolbunya itu main. Dia harus tahu dia sedang melaksanakan sholat apa. Begitu, Pak. Itu namanya rukun kolbi. Waktu kapan dia niat di dalam hatinya? Bisa di dalam dia ketika takbiratul ihram. Begitu Allahu Akbar. Nah, itu hatinya mulai-mulai. Aku sholat Isya. Aku sholat Maghrib. Aku sholat subuh. Aku sholat rukun qauli. Itu adalah rukun yang diucapin. Ada 5, Pak. 1. Takbiratul ihram. Tadi seperti orang gini. Ini takbiratul ihram Bapak dengan imam, saya dengan Bapak, atau Bapak sholat sendiri, maka harus diucapin. Tadi usolli fardal Isya, misal Allahu Akbar. Itu harus diucapin, Pak. Karena itu rukun. Nggak bisa Bapak, walaupun jadi makmum. Nggak bisa Bapak
Begitu imam Allahu Akbar, mulut diam, batal sholatnya. Bapak harus ucapin dulu. Imam berkata Allahu Akbar, maka bapak ucapin juga tadi Allahu Akbar. Paling nggak kedengeran sama kuping kita, nggak usah seperti imam. Bapak cukup Allah. Caranya bagaimana? Buat laki-laki dulu. 1, Allahu Akbar. Keteknya diangkat dikit, Pak. Angkat dikit buat kaum laki-laki, ujung jari kita. Ini menurut hadis dari Sayyidina Ali ibni Abi Thalib. Rasulullah mengajarkan Sayyidina Ali cara sholat, khususnya takbiratul ihram. Allah, nih. Tangan ini, jempol kita ini adanya di bawah telinga kecil kita. Kalau perempuan di bawah anting. Allahu Akbar. Mbak, Allahu Akbar di sini, Pak. Ini lurus dengan telinga. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kata Nabi sebagaimana salatnya Nabi aku. Lah kalau kita caranya beda, apalagi cuman ngeliat orang udah puluhan tahun, nggak ngerti, nggak paham. Salatnya pahalanya diterima, tapi nggak ngerti, nggak paham. Waduh. Tuh Pak, pertama takbiratul ihram. Allahu Akbar, begitu. Bar berarti di sini kita. Allahu Akbar. Makanya jadi imam itu sulit. Prosesnya cukup kita Fatihah betul, surat yang lain pendek-pendek Al-Ikhlas cukup, sudah dia paham rukunnya, sunnahnya, syaratnya. Tadi kembali bahwa ketika dia sholat namanya rukun qauli, itu dia harus takbiratul ihram. Bapak-bapak harus mengucapkannya Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, tapi Allahu, hu-nya besar, Pak, bukan hak kecil. Ya, Allahu Akbar. Jadi barnya di sini, bukan di sini. Biasanya kan, ya untung aja sunnah tuh. Kalau enggak batal semua sholat kita. Gerakannya sunnah. Gerakan afdalnya Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu, Bu, lihat nih, Bu. Ibu takbiratul ihramnya, takbirnya, keteknya diginiin, Bu. Bisa? Allahu Akbar. Ya, seperti itu. Bicaranya wajib. Allahu Akbar. Itu namanya rukun qauli. 2 saja hari ini yang mau kita sampaikan. 1 lagi rukun qauli, baca Fatihah. Fatihahnya harus betul. Makhraj hurufnya, tajwidnya dan lain sebagainya. Baik sang imam maupun sang makmum. Bapak bisa belajar tuh di YouTube deh. Boleh. Atau belajar ke Ustadz, Fatihah yang betul bagaimana? Saya baca Fatihah. Bagaimana betulnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan Alhamdulillah, bukan. Ada haknya. Ha, A. Itu udah beda, Pak. Ada A, ada A, ada H, ada H. Masya Allah. Makanya kita perlu belajar. Yang saya sampaikan malam ini, rukun qauli, Bapak bisa ingat, pertama takbiratul ihram. Yang keduanya, apa? Baca Fatihah. Nah, itu yang ketiganya nanti baca sholawat. Di tasyahud akhir. Ya, dan lain sebagainya. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.